صاحب الفضيلة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المكرم الدكتور محمد أبو الكريم الإنسان والوفد المرافق له وأصحاب السعادة والفضيلة وأيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية kecil Pak. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد أبو الكريم الإنسان Sholat di Al-Azhar. Adiknya Indonesia. Pak seperti yang masih Indonesia nonton banyak 24.000. Sebenarnya Benar bermanfaat saya aja. minta bicara terakhir karena baik Profesor Juli maupun Dr. Anies Baswedan, keduanya adalah penasihat saya di ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Saya sebagai ketua ranting. Jadi beliau mengkritik saya kalau ketua umum Dewan Pertimbangan MUI tidak pakai peci. Maka saya jawab, saya tahu saya hadir di Universitas Al-Azhar Indonesia, biasanya ketua Dewan Pembina Yayasan tidak pakai peci. Saya ingin menyesuaikan diri. Saya memahami kultum itu lain, bukan kuliah dulu, tapi kuliah terserah antum. Ini jangan dipotong. Tersingkat saja. Terserah. Ada masalah Kuliah terserah. besar yang dihadapi oleh dunia Islam yang saya ringkas sebagai masalah dialektik antara kekuatan dan kelemahan. Selama masalah dialektika ini tidak kita atasi dan berlanjut, maka saya sanksi bahwa dunia Islam akan mengalami perkembangan. Saya membahas pikiran wasatiyah atau fikrul wasati dalam konteks ini. Kekuatan dunia Islam saya ringkas dalam 4 sumber daya. 1, sumber daya manusia. Buat dunia Islam memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak sekali. Tadi Bapak Sekjen Robital menyebut angka baru. Ada ar-rahul jadid min indikum. Bilyun wa 800. Selama ini saya mengetahuinya 1 miliar, 6 atau 600 juta. Tapi ternyata al-ihsa fi Robital adadul muslimin fil alam bilyun wa 800. Luar biasa. Dan sesungguhnya umat Islam merupakan umat beragama terbesar di dunia. Kalau seandainya kaum Kristiani dibagi 2, Katolik 1,2 miliar, Protestan 800 juta, sementara Muslim 1,8 miliar. Dan itu termasuk KAL yang lembaga survei dari Amerika Serikat membayangkan pada tahun 2050 penduduk dunia yang beragama Islam itu sudah sangat dekat sekali, sampai 29% dari seluruh penduduk dunia. Walaupun survei yang sama menyatakan bahwa pada tahun 2050 itu nanti negara yang berpenduduk muslim terbesar tidak lagi Indonesia, yang sekarang sekitar 220 juta muslim di Indonesia, tapi pada tahun itu nanti negara berpenduduk muslim terbesar adalah India, sekitar 270 juta. Saya tidak tahu apa alasannya, mungkin karena di sana poligami biasa-biasa saja. Oke. Yang kedua, dunia Islam memiliki kekuatan sumber daya alam. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara-negara Islam, negeri-negeri muslim memiliki sumber daya alam yang sangat kaya raya.
Saudi Arabia dengan minyak, Qatar dengan gas, walaupun dua negara ini sedang berseteru, dan juga negara-negara Muslim lain. Indonesia sempat menjadi anggota OPEC, organisasi produsen minyak, walaupun sudah mundurkan diri karena sekarang menjadi net importer. Kebutuhan domestik kita 1.400.000 barrel per hari, kemampuan produksi hanya sekitar 800.000, terpaksa harus diimpor, maka net impor. Tapi negara-negara Muslim ditakdirkan memiliki sumber daya alam yang kaya raya, dan barang-barang, maksud saya sumber daya alam, energi yang diperlukan dunia ada di Pulau Indonesia. Indonesia tidak hanya sumber daya alam di Pulau Bumi, di atas tanahnya, di lautnya, luar biasa negara ini. Kalau belum maju ya karena salah urus saja. Yang ketiga, dunia Islam memiliki kekuatan, saya sebut sumber daya nilai. Ini sekedar istilah. Jadi human resources, natural resources, and the third is value resources. Sumber daya nilai dalam arti memiliki Islam sebuah agama yang menggerakkan peradaban, yang menggerakkan hidup. Kalau kebangkitan Eropa banyak ditulis karena etika protestanisme, yaitu kerja keras, kedisiplinan, penghargaan akan waktu, penghematan. Dan sekarang orang membahas kebangkitan Asia Timur, the emergence of East Asia, with the rise of China. Kebangkitan China terus karena etika Konfusianisme, dan juga mengadakan seperti Protestan, produktivitas, kerja keras, kedisiplinan, penghargaan akan waktu, penghematan. Etika Islam sangat kuat sekali, lebih kuat dari etika Protestan dan Konfusianisme tadi, tapi masih disembunyikan di balik teks-teks kitab suci. Tidak ada satu agama yang begitu kuat berbicara tentang waktu dengan kitab sucinya kecuali Islam dan Al-Quran. Allah bersumpah atas waktu, wal asr, wal fajri, wal laili, wal duha, wal syamsi, wal qamari, tidak ada satu kitab suci agama-agama di dunia yang begitu kuat dan itu penghargaan akan waktu. Tapi saya kira persoalan disiplin waktu ini paling lemah di dunia Islam, terkenal dengan rubber time yang kayak. Yang keempat, untuk cepat saja, dunia Islam memiliki istilah saya sumber daya sejarah, history resources, dalam arti bahwa dunia Islam pernah atau memiliki glorious past, al-madi, al-fakhari, glorious past, pernah berjaya seperti tadi Mbak Anies katakan, memegang supremasi peradaban dunia di abad-abad pertengahan. Ini kekuatan. Nah, tapi bersama dengan itu, dunia Islam juga mengalami permasalahan yang serius, bahkan tidak ada problem, tidak menjadi problematik. The problematic of the Muslim world. Satu, kemiskinan. Saya lihat angka-angka kemiskinan global itu banyak di negeri-negeri Muslim, Afrika, Asia. Yang kedua, kebodohan. Saya kira literacy rate di banyak negara Islam itu rendah sekali, termasuk maaf di dunia Arab, Afrika, Indonesia 97% literacy rate, masih kalah. Dan dalam bidang pengetahuan ini datanya kalau kita lihat sangat rendah sekali. Years of schooling, tahun belajar umat beragama di dunia ini pernah ada survei. Yang tertinggi itu umat Yahudi, kaum Yahudi, 13 tahun. Berarti kelas berapa ya? 13 tahun SMA ya? Tamat SMA ya? Kelas 1 SMA. SMP. Nomor 2 itu Kristiani, 9,5 tahun. Nomor 3 Buddhis,
7 tahun lebih. Islam nomor 4 6,7 tahun. Ini mungkin sudah bergeser juga. Hindu akan di bawah. Jadi dari istilah suka atau tidak suka ya data-data itu. Ini soal yang kedua tadi. Masalah yang ketiga itu ya hanya keterbelakangan. Jadi 3K ya, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Ada K yang keempat. Masalah dunia Islam, kesulitan bersatu. Untuk dihadapi aja kesulitan bersatu itu. Baik tingkat global, regional, bahkan juga tingkat nasional masing-masing negara muslim. Inilah yang saya sebut masalah dialektik. Jadi hubungannya dialektika menimbulkan crucial problems yang harus kita atasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, dalam kaitan itu maka penanggulangan masalah-masalah di dunia Islam ini sangat urgent sekali. Tetapi bersama dengan itu ya, terjadi suatu perkembangan di dunia Islam terutama setelah 11 September ya, dan terjadi perkembangan baru ya, di masing-masing, bisa sampai kepada skenario proxy war, perang perwakilan, kemudian masalah internal negara-negara Islam, dan juga dinamika internal di masing-masing negara termasuk kita Indonesia ini yang sedang menggeliat betul berhadapan dengan masalah-masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan dunia sekarang mengalami pergeseran pusat gravitas ekonomi global, shift of world economic gravity center from the Atlantic to the Pacific. Ada fenomena kebangkitan Asia Timur, the rest of China, yang membuat ketar-ketir Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, dan ada dampak ke dalam negeri Indonesia. Yang terjadi gonjang terakhir bukan tidak ada tali temalinya dengan perkembangan di Asia Timur. Maka ini memerlukan cara penghadapan tertentu. Dan kalau dunia Islam khususnya Indonesia yang diharapkan menjadi penyangga ya, dari Islam wasatiyah ini juga babak belur dan gagal, termasuk juga Malaysia menghadapi masalahnya sendiri, maka skenario beberapa dasar wajah akan bergeser. Nah, saya ingin meletakkan pembahasan kita tentang al-fikrul wasati ini jangan keluar dari konteks geopolitik, geoekonomi, kebudayaan dunia ini. Karena kita harus letak dalam konteks itu. Nah, terkait dengan ini, maka sebenarnya paham wasatiyah selain banyak ayat Al-Quran yang sudah dibacakan tadi, saya tidak perlu mengutip ayat-ayat, itulah nanti ketua yayasan menyebut ayat-ayat baru lagi gitu. Tentang wasatiyah saya kira nggak pas betul kalau diterjemahkan moderat ya. Itu ada problem kemiskinan bahasa Inggris itu. Wasatiyah itu ya yang nggak bisa ada diterjemahkannya, maka kita pakai aja wasatiyah. Ketika dirubah moderat, Hashim Kamali dari Malaysia yang tulis buku tentang Islam wasatiyah, dia terpaksa sebutkan dengan balance, justice and balance. Jadi ada keseimbangan di situ, ada keadilan. Jadi moderation, balance, and justice. Jadi terpaksa ditampung oleh 3 suku kata dari bahasa Inggris. Wasatiyah. Nah, bahasa Melayu agak miskin lagi. Jadi Malaysia ketika bicara moderat wasatiyah itu ternyata terjemahannya kesederhanaan. Saya diundang menjadi keynote speaker di Pulau Pinang tentang wasatiyah ini karena Perdana Menteri Najib mengadakan Global Movement of the Moderate di Kuala Lumpur. Bulan depannya Chief Minister dari Pulau Pinang mengadakan. Tapi judulnya dalam bahasa Indonesia surat kepada saya, Islam sebagai menghadapi kesederhanaan tulen. Apa itu maksudnya? Seperti genuine moderation. Jadilah bahasa Indonesia kesederhanaan tulen. Jadi Indonesia sekarang gampang untuk menjadi sederhana tulen. Sering makan aja di rumah makan sederhana. Itu cepat ya. Jadi wasatiyah Islam, wasatiyatul Islam
Ini menarik ya. Itu bisa atau memiliki justifikasi historis, empiris, ideologis. Dua saya sebut. Islam tampil di Jazirah Arabia sebagai agama samawi itu berada pada posisi tenahan dari dua agama samawi sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu sangat menekankan keadilan, dinul adalah. Nasrani sangat menekankan kasih, dinul rahmah. Islam menggabung keduanya sebagai dinul rahmah wassalamah, tapi juga sebagai dinul adalah. Jadi kalau orang yang belajar perbandingan agama melihat Yahudi Nasrani secara ringkas, Islam itu berada di tengah. Kalau Kristen apa? Ditampar pipi kiri, beliau pipi kanan ya. Kalau Yahudi tampar pipi langsung balas. Nah kalau Islam ditampar pipi kiri, bukan berilah pipi kanan tapi proporsional. Lihat, karena ada juga ajaran pemberian maaf. Tapi ada ajaran juga kita memberi balasan, setimpal. Ya. Ini satu ya, nanti bisa dilihat lebih lanjut oleh doa ini. Yang kedua, wasatiyah Islam sebagai agama secara geografis, historis, dia muncul di Jazirah Arabia di antara dua kekuatan dunia waktu itu, adikuasa dunia, Persia dan Romawi, yang berseteru dalam perang dingin yang berkepanjangan. Atau muncul Islam dan menaklukkan kedua imperium dunia itu, baik Romawi maupun Persia dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang wasatiyah semacam ini sangat-sangat urgent untuk kita tampilkan. Tetapi perlu dijabarkan ya, apa yang menjadi kriteria. Saya khawatir nanti salah kaprah kalau kita sebut moderat. Kalau dalam dialog antar agama atau peradaban di dunia, saya menginginkan kerukunan sejati. Di Indonesia juga demikian, kerukunan sejati. Kalau mau kerukunan sejati, jangan ada yang menyinggung perasaan orang lain, apalagi memasuki wilayah keyakinan. Kejadian Pulau Seribu itu mengganggu kerukunan dan itu anti kebinekaan. Tapi celakanya umat Islam yang dituduh intoleran, umat Islam yang dituduh anti kebinekaan, sakitnya tuh di sini. Ini sudah membolak-balikkan narasi dan kita seperti tidak mampu untuk menghadapi counter naratif semacam itu. Itu satu hal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang harus kita tampilkan. Nah, nanti saya ingin, tapi ini terlalu panjang nanti ya. Saya punya sistematika pemikiran keislaman itu tauhid, manifestasi instrumental atau khilafah, tapi bukan khilafah politik, khilafah manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Kemudian operasionalnya itu islah. Maka kalau banyak di dalam musbih islah. Ayat tentang khalifah diajar islah, melakukan renovasi, restorasi, perbaikan dalam kehidupan peradaban yang rusak. Nah, dua watak utamanya ujung tombaknya itu wasatiyah. Baru yang kedua asriyah, kemajuan. Ini pikiran Islam berkembang juga. Dengan dua watak Islam, kemudian Islam akan bisa menjadi yang kita harapkan sekarang ini, peradaban Islam menjadi alternatif. Maka kepada Sekjen Wabito, kita tidak akan bisa bangkit peradaban Islam ini kalau tema-tema seminar konferensi di Indonesia Islam itu selalu al-alamul islami wa tahaddiyat al-ulama, dunia Islam dan tantangan globalisasi. Sering saya lihat pembicaraan, wah bersemangat anti barat anti mereka. Di ujung sana bilang takbir. Allahu Akbar. Sebelah dalam takbir. Kalau saya bilang, dan ini pernah saya sampaikan di forum internasional. 1000 kali takbir belum tentu menyelesaikan masalah kalau tanpa al-aqil, tanpa otak. Takbir harus diikuti dengan otak. Kalau ada banteng mengamuk, kalau diusir dengan 1000 takbir belum tentu terusir. Tapi kalau dengan gunakan otak, cari kain merah, gerakan bagaikan matador, baru kita bisa taklukkan banteng yang mengamuk. Ini
partai nggak ada kaitannya partai politik. Oke, terakhir, oleh karena itu, dalam rangka mengatasi problem dialektik sejarah dunia Islam antara kekuatan, kelemahan, tantangan, bahkan ancaman, itu memerlukan kebersamaan. Kalau yang ingin saya katakan sebelum ini, kita perlu change management. Ya, kita memerlukan strategic leadership, kepemimpinan strategis dengan orientasi change management, sebuah manajemen perubahan. Itu yang harus dilakukan dari dunia Islam. Nah, dalam kaitan itulah ya, maka persatuan umat Islam dunia, global dan mondial ini harus dicari formulanya. Dulu Jamaluddin Al-Afghani pernah mengusulkan pan-Islamisme, cuma tidak ada penjelasan operasional dari pan-Islamisme itu, tapi mungkin semangat persatuan saja. Datang agak belakangan An-Nabhani dengan khilafah oleh Hizbut Tahrir, walaupun khilafah ini konsep lama. Tahun 25 ketika khilafah dibubarkan di Istanbul oleh Turki Utsmani, Rashid juga menulis buku Al-Khilafah wal Imamatul Uzma. Kemudian Abdul Kalam Azad di India mengadakan khilafat movement untuk bagaimana khilafat dibina negara itu. Sampai sekarang tidak ada solusi terbaik dari dunia Islam untuk itu. Tapi kemudian entah apa dasar pemikirannya, kita melahirkan OIC, Organization of Islamic Conference pada awalnya. Karena tidak berubah ya, Organization of Islamic Cooperation. Mudah-mudahan C-nya yang berubah lagi. Kalau C berubah dari conference pada cooperation, kemudian berubah pada konflik, itu fatal attraction. Karena ada gejala OIC, cooperation, conference, cooperation, kemudian konflik. Di tingkat masyarakat madani kita punya Rabita Al-Alamil Islami, alhamdulillah, yang bermarkas di Makkatul Mukarramah. Saya sering diundang saat Hidayat Al-Mu'tamarul Amr li Rabita. Kan al-mihwar al-umman fil madi al-alamul islami mushkilat wal hulul. Itu saya senang sekali. Dunia Islam, masalah dan solusi. Cuma sudah 5 tahun konferensi itu belum ada solusi. Nah, oleh karena itu kita harapan baru dengan sekjen baru. Ini memerlukan sebuah aktivitas yang saya berpendapat tema kita, narasi kita itu kebangkitan kembali, bukan al-alamul islami wa tahaddiyat al-awrad, dunia Islam dan tantangan globalisasi, tapi ajwibatul muslimin lil hadarah al-jadidah, jawaban umat Islam untuk peradaban baru. Ini yang harus kita munculkan. Maka kita perlu punya konsep ya, yang bernama al-badil al-thaqafi, ada min tariq Ramadan. Karena ja'a wa ikhtarah al-badil al-thaqafi. Islam menjadi menampilkan the alternative civilization. Sayang tidak ada yang kerja serius. Seharusnya ijmi Rabita Muthaqafin Indonesia merumuskan apa strategi al-fikra al-istrategiyah lil badil al-thaqafi. Ini yang perlu. Jadi pernah dibahas di Malaysia, ada IKIM, Institut Kemajuan Islam Malaysia, di Kuala Mahathir, yaitu nama Abdullah Badawi. Saya pembahasan tentang itu tidak ada. Dengan tidak adanya, selama kita tidak memiliki konsep untuk bangkit kembali, maka saya ragu dunia Islam akan bisa memimpin. Yahudi dikenal dengan the New World Order, tata dunia baru yang membuat rusak dunia seperti sekarang. Mahathir Muhammad mau mencari, beliau mengadakan konferensi setahun yang lalu, dan saya juga di Kuala Lumpur. Kita baru menciptakan the New World Order, bukan the New World Order, tapi the New World Order dengan pandangan Islam. Maka wasatiyah dengan kebersamaan dan kebersamaan
dipersoalkan itu Pan-Islamisme, khilafah atau apa model-model baru. Saya kira the two existing institution, OIC, government, dan Rabita Al-Alam Al-Islami, the Muslim World League, the Muslim World League, dalam bahasa Inggris itu, ini kalau bisa berperan menjadi wadah. Tapi wadah-wadah ini harus menjadi agen al-fikrul wasat. Harus punya konsep yang wasatiyah, yang menggabung. Ya, fauqal jami', betul itu. Di atas dan untuk semua golongan. Fauqal jami' walil jami'. Fauqal jami' walil jami'. Dengan orientasi wasatiyah itu yang tawazun, tidak tawasul, tetapi saya ingin tambahkan hal yang penting, al-hanifiyah, kehanifan, karena Islam akarnya pada Ibrahim, hanifan musliman, al-hanifiyah. Tapi Rasulullah SAW bersabda, inna habbad-din indallah al-hanifiyatus sam'ah. Jadi kehanifan yang berlapang dada, kehanifan yang terbuka. Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Jangan mudah-mudah. Ini di tanah air kita luar biasa. Banyak, bahkan ada orang kelompok jangan menjadi radikalis, tapi dia sendiri radikalis. Tapi kalau seperti ini harus kita memerlukan, ini kalimat terakhir, memerlukan kebersamaan dari lingkaran-lingkaran wasatiyah di umat ini, lingkaran-lingkaran kearifan, kebijaksanaan. Jadi inilah saatnya orang-orang waras, orang-orang arif bijaksana bersatu untuk menghadapi itu. Lingkaran muslim dulu, baru kita extend ke lingkaran-lingkaran non-muslim. Tapi ini kan mau macam-macam mengklaim saya Pancasila, tapi dia yang anti Pancasila, dia yang anti kebinekaan dan seterusnya. Ini tugas kita, maka konferensi ini sangat